Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, jumpa kembali di channel Al-Ilmu. Kali ini, kita akan mendengarkan kajian tentang hukum memajang foto atau gambar ulama di dalam rumah, dari beberapa guru dan ustadz. Selamat menyaksikan, dan mari kita ambil ilmunya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur semoga Buya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Izin bertanya Buya, bagaimana hukumnya bila di rumah ada gambar para ulama gitu Buya, seperti yang tadi disampaikan Buya. Itu Buya. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Buya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gambar para ulama ini termasuk jenis fotografi. Di urutan yang keberapa? Yang keempat tadi. Fotografi asalkan terhormat, bukan membuka aurat dan yang lainnya, maka di sini kebanyakan ulama memperkenankan. Boleh. Jadi memajang foto-foto itu adalah bukan termasuk yang dikutuk dari musawwirin tadi. Ini sesuai dengan rincian tadi. Karena fotografi itu adalah bukan membuat sesuatu yang baru, akan tapi di situ hanya orangnya ada, disimpan di alat, kemudian dikeluarkan di dalam bentuk kertas gambar. Tidak lebih seperti cermin yang kami jelaskan tadi. Ini adalah urutan yang keempat. Kebanyakan ulama mengatakan boleh. Kalau di sana ada orang mengatakan haram, Anda tidak usah gelisah, tidak usah risih dengan mengatakan haram, karena yang mengatakan haram pun juga mereka beralasan. Tapi yang mengatakan halal sudah jelas tadi kita akan ila raqman fi thawbin, itu adalah sudah kita jelaskan tadi dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi secara umum mungkin jawabannya begini, kalau gambar-gambar terhormat semacam itu tidak ada membuka aurat, tidak membangkitkan syahwat, apalagi seorang tokoh ulama, maka yang demikian itu adalah kebanyakan ulama mengatakan hal itu diperkenankan. Tapi jika Anda menemukan orang melarang yang demikian itu, Anda nggak usah gelisah, nggak usah pusing, karena mereka juga punya hajah. Mungkin latar belakang kampungnya adalah kampung yang biarpun gambar juga akhirnya disanjung, dipuji atau bahkan disembah karena punya keyakinan sebelum Islam. Jadi ini adalah masalah khilaf. Mohon semuanya yang lembut dan lembut perilaku dan lembut hati dalam menyikapi ini. Kalau Anda ingin memajang, Anda memajang ikuti pendapat yang diperkenankan. Kalau Anda ketemu orang yang melarangnya, apalagi itu tamu Anda, selagi masih bisa diturunkan, turunkan untuk sementara, menghormati mereka. Karena yang mengharamkan itu sendiri juga punya hujjah. Seperti itu. Allah. Apa hukum foto atau lukisan dan patung? Ini sudah saya jelaskan ya. Bagaimana kalau niat kita memajang lukisan atau patung tersebut hanya untuk hiasan semata, bukan untuk disembah atau memuliakan lukisan atau patung tersebut. Jadi patung jelas diharamkan dalam agama, tidak mungkin boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, diantaranya rumah yang tidak dimasukin oleh syaitan adalah rumah yang ada anjingnya dan rumah yang ada patung atau gambar hidupnya, gitu kan? Itu dalam hadis sahih. Nabi SAW sudah larang masalah itu. Kalau tidak dimasukin malaikat berarti akan dimasuki oleh syaitan. Dan sudah saya tuntun, teman juga yang bertanya ini bisa kembali kepada buku terbitan Gema Insani Press kalau nggak salah, yang pernah saya bawain dulu, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Coba baca lebih dari 30 macam rumah, diantaranya adalah rumah yang ada patungnya. Kalau Anda bilang ini kan cuma hiasan, baik, kenapa harus berhias dengan sesuatu yang Allah haramkan? Ya, dengan Anda perlu tahu dalam hadis Bukhari dijelaskan awal mula kesesatan manusia, pertama kali mereka nyembah berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam meninggal. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam meninggal, kata Nabi SAW, datang kepada mereka syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal nih. Jadi generasi Nabi Nuh sudah meninggal, generasi sahabatnya juga sudah meninggal. Sekarang generasi tabiinnya. Kalau kita didatangi oleh syaitan dan berkata, kalau kalian mau mengenang orang-orang soleh seperti Nuh dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan kalian juga bisa lebih rajin beribadah, buat patungnya, jangan disembah, nggak boleh sembah, itu syirik. Cuma letakkan saja di tempat ibadah-ibadah kalian. Jadi setiap kali kalian lihat, kalian teringat mereka, kalian ibadah lagi. Taruh di pasar-pasar, supaya kalau orang di pasar tidak berani buat maksiat karena tahu ini ada patungnya orang soleh. Niatnya baik awalnya.
Lalu apa kata Nabi SAW? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, setelah generasi itu mati, syaitan datang lagi ke generasi yang masih mudahnya didatangin. Dulu ayah-ayah kalian tidak buat patung-patung ini kecuali untuk jadikan perantara dengan Allah. Karena mereka orang saleh, diijabah doanya. Bilang ke dia, patung itu baru ke Allah. Dilakukanlah oleh orang-orang tersebut, akhirnya sampai patung ini disembah. Awalnya begitu. Enggak kok, saya datang ke diskotik cuma mau tahu. Saya masuk ke tempat perzinahan cuma mau lihat ini bahaya. Kalau tiba-tiba kita meninggal, mati, lagian ngapain coba-coba lihat gitu. Nggak ada gunanya coba-coba dalam maksiat. Ya, ibadah memang benar. Ya, jadi saya sarankan Allahu a'lam untuk dijauhi gitu. Ya. Saya pernah subhanallah lihat, atau sering saya lihat ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Setiap kali saya subhanallah justru ke daerah-daerah yang orang-orang kaya. Setiap saya lewat di daerah-daerah yang luar biasa di Jakarta ini, saya diundang pengajian, hampir semua rumah mewah di depannya ada 2 patung pegang pentungan tuh. Untuk apa? Saya tanya, untuk apa kira-kira? Oh, untuk ngusir pencuri. Pencurinya bisa kencing di patung itu. Memang dia bisa gerakin pentungannya. Subhanallah gitu. Saya nggak tahu kenapa ya orang-orang ini bisa dikelabui oleh syaitan sampai sebegitu jauhnya gitu. Mungkin orang dikelabui syaitan dengan hal-hal tertentu, tapi kalau sampai pada hal-hal yang sangat kecil, patung disembah itu luar biasa gitu. Batu dijadikan jimat, ditaruh, ini bisa berikan kamu ini, berikan itu, dipercaya ditaruh. Gigi buaya lah, apalah, macam-macam yang tidak masuk di akal. Gak ada guna-gunanya. Orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla langsung minta kepada Allah. Allah pencipta langit dan bumi, mampu mengerjakan apapun. Saya sudah selalu memberitahu orang tua saya tentang dilarangnya memajang foto makhluk di rumah. Namun orang tua saya tetap tidak menerimanya. Apakah dengan ini malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah dan menyaksikan solat-solat saya? Pertama, di dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada anjing atau ada gambar, gambar makhluk bernyawa. Ya, ini penjelasannya tentang tidak masuknya malaikat, yaitu malaikat rahmat yang membawa rahmat dan kebaikan di rumah. Ya, adapun amalan-amalannya kalau disaksikan ya pasti disaksikan. Ada 2 malaikat di kanan dan kirinya yang mencatat dari amalan-amalan tersebut. Iya. Hanya saja terkait dengan malaikat yang membawa rahmat, nah itu ketentuan yang terdapat di dalam hadis. Tapi kalau si penanya dia sudah berusaha, sudah bertakwa kepada Allah dengan semampunya, maka dia sudah tunaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang di luar apa yang dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian.